sedang beribadah di gereja. Sebelum mulai ibadah kita akan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat-berkat yang melimpah atas hidup kami. Terlebih Tuhan, hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan Tuhan, kurang seberapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah, berikan kami kesiapan hati kami Tuhan, biarlah Tuhan setiap pujian Tuhan yang akan kami naikkan, itu boleh memuliakan kami. Terima kasih ya Tuhan, di atas segalanya kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mulai ibadah. Sudah mulai bangkit berdiri. Kita akan satu pujian. Jangan lelah. Terima
Kembali kami datang ke hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, benar Tuhan. Kami mau Tuhan menolong Tuhan. Kami yang menjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa itu seluruh Tuhan saja. Tuhan, benar kami akan mendengar firman. Biarlah Tuhan, Engkau yang boleh menyatakan hati kami. Tutup mulut kami Tuhan dengan darah kudus itu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga yang boleh memberikan hikmat Tuhan. Yang akan memberikan firman Tuhan, sungguh Tuhan, biarlah Kau yang boleh pakai beliau lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kebaktian lagi dan firman Tuhan hari ini Bapak ambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauanmu maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mengerjakan tetap keselamatan kita. Tuhan menggunakan kata kerjakan keselamatanmu. Artinya apa? Keselamatan itu bersifat aktif, bukan pasif. Bukan sesuatu yang kita dapat lalu kita diamkan, kita simpan dan akan membuahkan sesuatu. Tidak. Keselamatan itu bersifat aktif. Harus kita kerjakan hari lepas hari. Tidak bisa kita berhenti untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri. Nah anak-anak, hari ini kita peringati sebagai hari Sumpah Pemuda. Hari yang begitu bersejarah dan hari yang begitu penting bagi pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Tema kita hari ini adalah persiapkanlah masa depan. Masa depan kita tidak ada yang tahu. Apa yang terjadi 1 menit kemudian, 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, 1 tahun kemudian, bahkan sampai kita dipanggil Tuhan, kita tidak akan tahu apa yang terjadi dan berapa panjang umur kita. Namun, ketidaktahuan kita tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak merencanakan masa depan kita, untuk tidak mengerjakan talenta yang Tuhan kasih, untuk tidak memperjuangkan dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan kasih. Kita tetap harus mengerjakannya, kita tetap harus menjalaninya. Anak-anak, 92 tahun yang lalu, tepatnya tahun berapa anak-anak? Iya betul, tahun 1928, tepat di tanggal yang sama dengan tanggal hari ini, yaitu 28 Oktober 1928, dalam Kongres Pemuda pertama atau Kerapatan Besar Pemuda yang dihadiri oleh perwakilan dari perhimpunan pemuda-pemuda seperti Jong Java, Yong Sumatren Bon, Yong Ambon, Sekarukun, Yong Islamiten Bon, Studerenden Minahasa, Yong Batak, pemuda kaum Teosofi, dan banyak lagi perwakilan-perwakilan pemuda zaman itu. Mereka berkumpul, mereka sadar sekali mereka tidak akan sempat untuk menikmati apa yang mereka sedang perjuangkan. Tapi Bapak yakin sekali mereka punya iman
kalau negara kita yang waktu itu sedang dijajah akan mengalami kemerdekaan. Dimulai dari kapan? Dimulai dari saat pemuda-pemuda itu mau bergerak dengan gerakan yang terorganisir, terencana, dan dikerjakan secara bersama-sama. Mereka mengamini, mereka memimpikan, mereka memperjuangkan suatu kesatuan bangsa Indonesia yang akan melahirkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Waktu itu orang mental terjajah. Bahkan mungkin orang sudah menikmati kondisinya sementara dia terjajah. Kalian ingat waktu bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, apa yang mereka omelkan di jalan? Mereka bilang apa? Lebih baik kami terjajah, kami masih bisa makan daging, kami masih bisa hidup daripada kita mati di perjalanan. Zaman itu bangsa kita masih banyak yang begitu. Nah, pemuda-pemuda ini memiliki harapan yang bagus, memiliki harapan yang besar agar bangsa kita tidak terus-menerus terjajah. Dalam hal ini mereka menghidupkan harapan mereka dalam bentuk tindakan nyata. Apakah mereka menikmati kemerdekaan? Tidak. Apakah mereka yang menjadi pejabat-pejabat saat Indonesia merdeka? Tidak juga. Apakah mereka tidak tahu kalau itu sesuatu yang tidak akan mereka nikmati? Mereka tahu sekali. Namun mereka memiliki impian, mereka memiliki tujuan, mereka memiliki visi jauh ke depan untuk kita sekarang ini. Mereka mungkin tidak akan memetik hasilnya saat itu dan mereka sadar sekarang. Namun ada rasa memiliki yang tinggi, rasa perjuangan yang tinggi, rasa syukur yang tinggi karena Tuhan telah memberikan negara ini pada mereka, pada kita. Akhirnya mereka berusaha memperjuangkan itu sebaik-baiknya. Bagaimana dengan kita? Bapak sengaja ambil tema ini sebagai anak muda karena kalianlah yang dapat merencanakan sesuatu jauh ke depan. Bapak juga masih punya perencanaan ke depan, tetapi waktunya semakin sedikit. Kalian masih punya banyak sekali perencanaan ke depannya yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, rencanakan untuk kerjakan keselamatan. Kerjakan iman, kerjakan rasa percaya. Dengan cara seperti apa? Pertahankan iman, belajar banyak firman Tuhan, biar kalian tahu harus hidup seperti apa. Rencanakan ke depan sesuai apa yang kalian pelajari dalam firman Tuhan. Dalam firman Tuhan, kalau kalian pernah baca, pasti kalian pernah baca yang namanya pelajaran tentang semut dalam Amsal. Tuhan mengatakan, belajarlah pada semut karena semut itu bijak. Coba kita lihat apa kelebihan semut. Kenapa Tuhan ambil semut sebagai contoh hewan yang bijak? Padahal hewan yang lain juga rajin. Semut memiliki beberapa kelebihan yang sangat cocok dimiliki oleh kalian anak-anak muda yang memperjuangkan masa depan kamu di negara tercinta kita ini. Dalam rangka Sumpah Pemuda, satu kesatuan kerjasama. Yang pertama, semut bekerja keras. Semut itu selalu bekerja selama dia bisa bekerja. Apa yang dia perjuangkan? Masa depan. Dia memperjuangkan kalau misalkan hari esok hujan, dia sudah punya persediaan makanan yang cukup untuk dia menjalani hidup sampai dia bisa cari makan lagi. Kalau besok ada kebakaran,
Dia sudah punya lubang yang cukup dalam yang sudah dia gali untuk dia berlindung. Dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sifat yang kedua, dia selalu bekerja sama. Tidak egois, tidak menang sendiri. Dia memperjuangkan semuanya bersama-sama. Kalau dia menemukan rezeki, dia menemukan suatu sumber makanan, dia akan mengeluarkan sinyal gelombang tertentu yang dapat ditangkap oleh sesama semut, sehingga semut yang lain akan datang. Tujuannya apa? Yang pertama dia berbagi. Yang kedua, kalau makanan itu terlalu berat, mereka akan menggendongnya bersama-sama. Ukuran cacing itu jauh melebihi ukuran semut. Namun satu ekor cacing dapat ditaklukkan oleh semut dan dapat digendong beramai-ramai ke dalam lubangnya. Nah, itu oke. Sifat itu masih banyak juga dimiliki oleh hewan lain. Kita lihat sifat nasionalisme semut yang sangat tinggi. Semut adalah hewan, salah satu dari hewan yang membangun kerajaannya bersama-sama. Kalian mungkin pernah lihat ya rumah semut yang dari tanah yang dibuat jadi bukit yang cukup tinggi. Di dalamnya hiduplah koloni semut. Apakah satu ekor semut dapat melakukan itu? Tidak. Apakah semut tanpa perencanaan bisa melakukan itu? Tidak. Apakah semut yang nggak memiliki visi ke depan dapat melaksanakan itu? Jawabannya sama, tidak. Semut melakukan bersama-sama, punya tujuan, punya harapan ke depan. Dia pengen negaranya memiliki kesatuan dan memiliki rumah yang kuat tempat dia bernaung. Di dalam rumah itulah mereka hidup bersama-sama, beranak cucu. Mereka bersatu untuk melakukan itu. Itu kelebihan semut. Hewan yang lain seperti itu seperti lebah. Lebah juga membangun sarangnya bersama-sama dengan pembagian tugas yang sangat rapi. Sama semut juga. Apakah semut prajurit yang mencari makan akan iri dengan sang ratu yang hanya tidur-tiduran makan? Tidak. Sama. Kita juga, bangsa Indonesia. Hari-hari ini kita dijejelin, dikasih informasi anak-anak muda, anak SMA, anak SMP yang ikut demo sana sini. Entah apa yang diperjuangkan. Katanya sih memperjuangkan undang-undang. Tapi yakinkah mereka sudah memahami undang-undang itu? Yakinkah 800-an lembar itu mereka udah baca dan paham? Bapak yakin mereka belum memahaminya dengan baik. Mereka hanya ikut-ikutan. Nah, itu mereka tidak tahu apa yang mereka perjuangkan. Itu hal yang sangat keliru. Apakah kita akan menghabiskan waktu kita hanya untuk hal seperti itu? Kalau misalnya nih kita pengen membangun satu negara, apa kita perlu iri sama raja yang hidupnya ditata, memerintah, makan, semua dilayani? Apakah kita juga pengen jadi raja? Itu kan bukan hal yang seharusnya. Raja ya biarkanlah dia sebagai raja. Prajurit, lakukanlah pekerjaanmu sebagai prajurit. Gubernur, lakukanlah pekerjaanmu seperti gubernur. Apapun peranmu dalam negara kita ini, lakukan dengan yang terbaik. Apa efeknya bagi negara? Kita akan memiliki negara yang kuat. Negara yang sanggup melawan masalah apapun. Biarkanlah para pemikir berpikir. Biarlah para pemimpin memimpin. Kita sebagai pelajar, lakukan tugasmu. Belajar. Hormati orang tua. Hormati Tuhan. Hormati guru.
Sayangi teman, bekerja samalah dalam membangun bangsa dan negara kita ini. Negara kita ini akan runtuh jika kalian tidak bisa memperjuangkannya dengan baik. Memperjuangkan artinya kalian aktif melakukannya. Nah, bangsa dan negara ini tergantung pada kalian. Bapak mau nanya sekarang, sudahkah kalian merencanakan hidup 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bahkan 50 tahun ke depan? Kalau kamu belum punya rencana itu, kamu tidak akan berlari untuk mengejarnya. Kita ambil contoh. Ya, suatu teori butuh contoh. Jika kamu menginginkan kamu di umur 50 tahun, kamu pengen jalan-jalan keliling dunia di 50 tahun ya, ingat 50 tahun. Kamu sekarang berumur 15 tahun misalnya, maka kamu punya 35 tahun. Artinya apa? Yang kamu angankan adalah rencanamu 35 tahun ke depan. Apakah dapat terjadi langsung? Tidak. Harus ada perencanaan lebih cepat. Maka kamu merencanakan. Ingat ya tadi 35 tahun ya. Kamu rencanakan 20 tahun lagi kamu sudah punya apa? Misal 15 tahun berarti 20 tahun lagi kamu 35 tahun. Kamu sudah merencanakan jalan-jalan keliling dunia, butuh waktu dong. Maka 35 tahun, misalkan kamu mentargetkan kamu sudah punya tabungan 2 miliar rupiah untuk dapat melaksanakan rencanamu pada 35 tahun ke depan. Maka kan kamu harus memikirkan itu, mengerjakan itu. Artinya apa? Kamu punya waktu 20 tahun dari sekarang. Apa yang harus kamu rencanakan? Maka yang pertama kamu rencanakan bulan depan nilaimu sudah bagus. Entah bulan Desember kamu sudah siap untuk mengikuti ujian. Juli nanti kamu sudah siap untuk naik kelas. Sekitar 2 tahun kemudian kamu sudah siap untuk merencanakan untuk lulus SMA. Atau yang lulus SMP, lulus SMP. Artinya di tahun yang itu kamu sudah merencanakan mau kuliahnya apa. Rencana dari mana? Sekarang. Anak SMP, rencana mau SMA mana? Rencananya kapan? Sekarang. Setelah kamu menjalani kuliah, kamu sudah punya rencana lulus di tahun berapa? Rencananya kapan? Sekarang. Saat sudah dekat lulus atau dari sekarang kamu rencanakan, maka tahun sekian kamu sudah bekerja di mana? Lalu kamu sudah merencanakan sekian tahun dari sekarang kamu sudah memiliki posisi apa di pekerjaan. Kalau mau punya usaha, maka kamu sudah punya usaha apa? Sekian tahun dari sekarang sudah punya berapa cabang usaha? Dari situ baru kamu bisa mengatur keuangan untuk bisa menabung. Lah kalau sekarang belum punya rencana apa-apa, boro-boro soal jalan-jalan, hidupmu nanti aja kamu nggak tahu jadi apa. Balik lagi kayak yang dulu tuh 92 tahun yang lalu, mereka sudah punya target. Walaupun itu hanya angan-angan, mereka udah keburu mati,
Sekian tahun mereka akan kejar kemerdekaan. Sekian tahun negara kita sudah sampai di mana? Sekian tahun negara kita sudah memiliki apa? Makanya mereka memperjuangkannya. Soal nyampe atau tidak, balik awal khotbah tadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tapi tetap harus kita rencanakan. Tetap harus kita kerjakan. Itu yang sangat penting bagi kita. Jadi anak-anak, jangan bersantai. Jangan salah merencanakan hidup. Kalau memang kamu niat banget, malam ini atau besok atau lusa kamu buat di catatan buku harian. Bulan segini saya harus selesaikan apa? Bulan segini saya selesaikan apa? Tahun depan selesai apa? 2 tahun lagi selesai apa? 5 tahun lagi selesai apa? 6 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun lagi kamu ngapain? Rencanakan dari sekarang. Jangan ragu. 92 tahun yang lalu anak-anak ini, para pemuda ini merencanakan. Apakah gagal? Tidak. Negara kita jadi merdeka. Negara kita jadi seperti sekarang ini. Sekarang kita di negara berkembang. Betul memang negara kita mungkin masih belum sehebat negara-negara maju. Maukah kalian memajukan negara ini menjadi negara maju? Dimulai dari siapa dan dari kapan? Dari kamu, dari sekarang. Entah mungkin kamu tidak akan menikmati kondisi negara saat menjadi negara maju, tetapi kamu telah menggores sejarah karena kamu pernah mengambil bagian dalam memajukan negara kita ini. Itu camkan baik-baik, kerjakan dalam kehidupan kamu. Jangan bermalas-malasan. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Sekarang ini adalah belajar. Taat pada orang tua, taat pada guru, terutama di atas segalanya taat pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu bagi kami anak muda. Biar kami merencanakan hidup kami. Kami mengerjakan keselamatan kami menjadi berkat, baik bagi diri kami, baik bagi keluarga kami, baik bagi teman-teman kami, bagi negara kami, terutama untuk kerajaan Tuhan. Tuhan, tolong kami yang bermalas-malasan, berikan kami kerelaan untuk rajin. Yang kurang semangat, berikan kami semangat. Yang telah putus harap, kasih kami harapan. Yang mudah terpengaruh oleh dunia ini, yang membawa kami kepada arus, yang membuat kami menjadi malas, membuat kami jadi patah hati, membuat kami jadi tidak mau berjuang. Tuhan, tolong berikan kami kekuatan agar kami dapat memperjuangkan itu. Kami perjuangkan masa depan kami. Kami memperjuangkan rumah tangga kami yang nanti akan terbentuk entah tahun berapa. Kami merencanakan anak-anak kami yang nanti entah kapan kami memilikinya. Kami merencanakan hidup hari tua kami yang indah entah di mana. Mulai dari sekarang, Tuhan tolong kami, buka pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengarkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita akan mau angkat satu pujian lagi. Betapa baiknya Tuhan. Kasih
Nah anak-anak, untuk mengakhiri kebaktian hari ini, kita akan tutup dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, buat kesempatan kami dapat beribadah hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dengan pesan-pesan yang telah kami dapatkan dari firman-Mu hari ini. Kiranya kami ke depan lebih semangat lagi dalam belajar, dalam mengisi hari-hari kami untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk masa depan kami, untuk bangsa dan negara ini, bahkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu ke depan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kau berkati kami, berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, yayasan kami, bangsa dan negara kami, dengan kasih yang begitu besar yang hanya dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah selesai ibadah pagi hari ini, kalian Ibu tugaskan untuk mengikuti acara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Buat anak-anakku SMP, silakan mengikuti menyanyikan lagu Pemudi-Pemuda. Silakan upload di IG, nanti akan hasilnya akan dilihat. Like yang terbanyak, kalian jadi juaranya. Buat anak-anakku SMA, silakan membuat pidato mengenai makna daripada Sumpah Pemuda. Silakan upload di IG dan like yang terbanyak menjadi juaranya. Selamat berkarya, berikan yang terbaik buat sekolah kamu SMA Kristen Pelita Bangsa. Tuhan memberkati. Dah.